Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Titi, nggak apa-apa ya, saya perkenalan sedikit saja. Nama saya Dia Santi, nama pena saya Mama Alia, tapi teman-teman biasa bisa panggil saya Mbak Dia, ada sebagian yang manggil saya Mbak Santi, monggo terserah, ada juga yang manggil Mama Alia. Sedikit sedikit tentang saya sudah disampaikan oleh Mbak Dwi. Boleh Mbak slide berikutnya sedikit perkenalan dulu sama teman-teman. Jadi memang benar yang disampaikan Mbak Dwi, saya itu termasuk newbie banget di bidang menulis. Namun Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bergabung bersama teman-teman di berbagai komunitas. Jadi sebenarnya saya maupun teman-teman yang lain pasti punya motif ya, kenapa kita menulis. Barangkali teman-teman sudah memulainya karena hobi, barangkali bahkan malah menjadi sebuah profesi untuk teman-teman. Namun untuk saya pribadi ini masih sebagai bentuk healing untuk saya. Jadi menulis itu sama sekali nggak ada di catatan cita-cita saya. Makanya tahun 2022 itu benar-benar baru mencoba, baru belajar. Karena ada sesuatu yang membuat saya ingin menulis. Jadi itu menjadi bentuk healing, healing saya karena sesuatu hal yang terjadi pada saya. Namun setelah melalui fase menulis sebagai bentuk healing, kemudian di tahun 2022 itu saya bergabung di beberapa komunitas menulis, termasuk salah satunya adalah di komunitas bacaan media. Nah, di situ di komunitas itu kan kita benar-benar yang ketemu teman sama penulis, kemudian banyak sekali teman-teman senior, teman-teman yang lebih dulu menulis itu setiap kali saya menyimak obrolan-obrolan di dalam grup komunitas ya seperti bacaan media salah satunya itu menumbuhkan rasa semakin membuat saya tertarik, semakin membuat saya ingin belajar menulis lebih dalam lagi. Nah, akhirnya dari situ saya mulai mengikuti beberapa kelas, tidak banyak sih, memang tidak banyak. Namun, nah, untuk kelas menulis ini, saya lebih memanfaatkan kelas-kelas menulis gratis. Jadi, sekarang itu kan mungkin perbedaan belajar teman-teman yang di tahun-tahun sebelum COVID ya, tahun-tahun sebelum COVID dengan tahun-tahun setelah COVID itu kan benar-benar ada kayak perkembangan teknologi seperti Zoom dan sebagainya, sehingga memang mempercepat kita untuk belajar dalam hal apapun, ya nggak hanya menulis sih sebenarnya, dalam hal apapun. Dan itu kalau kita manfaatkan benar-benar, alhamdulillah, insya Allah bisa mempercepat proses belajar. Itu aja sih awalnya. Jadi dari situ setiap kali ada pembahasan chat di grup komunitas itu sekarang ada event ini, sekarang ada event itu. Jadi akhirnya terbawa suasana, terbawa hiruk pikuknya teman-teman di dalam chat. Akhirnya membuat saya bersemangat mengikuti berbagai seminar juga gitu. Nah, itu makanya ini proses yang sangat penting buat saya pribadi untuk belajar, yaitu belajar kepada guru. Jadi guru-guru di sini tidak hanya guru-guru yang menjadi narasumber dalam belajar, namun juga teman-teman senior, siapapun, tidak hanya senior, siapapun yang ada di dalam komunitas itu saya anggapnya guru, karena ternyata dari pengalaman teman-teman yang dibagiin di dalam
chat, itu benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa untuk saya belajar. Gitu. Boleh lanjut, Mbak. Nah, karena malam ini saya diamanahi untuk membawakan materi tentang ide cerita. Jadi sebenarnya ide cerita itu kalau menurut saya tidak ada teori khusus tentang ide cerita. Jadi kayak lebih pengalaman aja ya. Mungkin yang bisa saya bagikan ini adalah pengalaman saya dalam berproses mencari ide cerita, dan saya rasa teman-teman juga pasti memiliki apa ya, pengalaman sendiri-sendiri yang berbeda-beda bagaimana menemukan ide cerita. Jadi boleh banget nanti kita diskusi aja, atau teman-teman bisa menuliskan pengalaman dalam menemukan atau mencari ide cerita, bisa lewat chat, bisa juga nanti menyampaikan secara langsung. Jadi kita berdiskusi aja ya nanti ya. Nah, ini yang pertama itu mencari, kemudian yang kedua menemukan. Uh, itu pengalaman yang saya alami. Jadi kalau untuk menemukan, eh, itu biasanya kita itu dalam kondisi tidak sedang dikejar-kejar deadline, tidak sedang di tidak sedang diburu-buru istilahnya. Nah, kalau karena sesuatu hal seperti ketika kita mengikuti sayembara, ketika kita mengikuti lomba dan sebagainya, itu kan karena ada tuntutan khusus untuk ide cerita, yaitu kita terikat sama tema-tema yang sudah ditentukan, maka lebih tepatnya untuk saya sendiri itu adalah mencari, karena tidak yang ujuk-ujuk gitu ya. Kadang-kadang kan kalau yang ujuk-ujuk kita lagi mandi, kita lagi masak, tiba-tiba melihat sesuatu, kemudian wah, nemu ide cerita, itu kan benar-benar yang gak, gak sedang dikejar-kejar sama, tidak apa ya istilahnya, dadaan gitu loh ya menemukan. Dan kalau karena mengikuti sayembara, karena mengikuti lomba, saya menyebutnya sepertinya lebih tepat mencari. Karena kan ide itu harus sesuai dengan tema yang ditentukan di Juknis. Harus harus mengikuti aturan yang diminta dari perlombaan itu. Nah, boleh langsung, Mbak. Nah, kalau ini pengalaman saya ya, karena saya benar-benar newbie, bener aja saya benar-benar newbie, tapi nggak apa-apa ya, saya bagikan ini aja, apa yang saya lakukan aja. Jadi kalau saya sendiri untuk mencari ide itu, yang pertama tentu kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilham ide kepada kita. Nah, kemudian biasanya saya sih googling aja, googling tema. Nah, googlingnya itu kata kuncinya ya sesuai tema yang dicari. Biasanya kalau misalnya budaya ya, ya kita googling aja tentang budaya. Nah, kemudian sesuai syarat dan ketentuan ya googlingnya. Nah, kemudian biasa yang saya lakukan itu ngelis. Jadi yang saya temukan di googling itu apa aja. Misalnya ada beberapa hal gitu, saya tulis semuanya. Nah, kemudian dari list itu saya coba pilih mana ya yang sepertinya menarik. Menarik itu kalau saya pribadi itu biasanya saya akan memilih judul-judul, tema-tema, bukan tema ya, apa namanya, ide-ide yang sebaiknya jarang atau belum saya pernah temui. Makanya biasanya saya lebih kayak tertarik ke hal-hal yang kayak ini belum belum pernah tahu nih. Ya udah itu coba saya cek. Nah, kemudian kalau memang hal itu dirasa kemungkinan besar disukai anak-anak, mungkin itu akan saya lingkari. Saya lingkari artinya ide itu
saya lebih utamakan ketimbang ide-ide yang lain, nah gitu. Nah selain itu biasanya ini yang terakhir memilih ide yang diminati dan sanggup mengeksekusi. Nah ini setelah kita punya beberapa list ide-ide itu, nah ada ada ide-ide yang ketika saya coba telusuri lebih dalam, ternyata saya merasa berat gitu. Merasa harus mencari banyak referensi-referensi yang lain. Itu bisa dipertimbangkan sih. Kira-kira ini mumpuni nggak gitu? Atau kira-kira yang ini lebih, kayaknya yang ini lebih ini deh, lebih oke lah untuk dilanjutkan kayak gitu. Itu sih kalau proses saya dalam mencari ide. Dan selanjutnya Mbak, nah kemudian kalau tadi mencari, nah kalau ini menemukan ide. Nah menemukan ide ini biasanya tiba-tiba muncul di kepala. Iya salah, saya salah ketik nih. Nah biasanya tiba-tiba muncul di kepala itu bisa kita sambil masak, tiba-tiba muncul, bisa kita sambil nyapu, kita sambil mandi, pokoknya dalam hal nggak sengaja gitu, tiba-tiba muncul aja gitu. Biasanya sih nggak karena tiba-tiba muncul ya, mungkin karena kita melihat sesuatu hal atau kita menyentuh sesuatu hal gitu dan tiba-tiba terlintas, ah kayaknya enak nih, kayaknya bagus nih dijadikan ide gitu. Terus kemudian peka terhadap lingkungan itu ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin sambil kita melihat semut berbaris, kemudian tiba-tiba muncul ide pengen bikin cerita tentang semut-semut gitu misalnya. Nah, kemudian saat membaca atau menonton. Kadang-kadang, nah kemarin kita menyimak Mbak Yusfin saat memberikan materi ya, ini relate banget. Jadi memang membaca itu adalah kunci menemukan ide. Tapi kalau misalnya lagi nggak mood buat baca, kadang-kadang pengen nonton drakor atau pengen nonton apa gitu, pengen nonton film-film gitu. Itu juga bisa apa ya, memunculkan ide lah kita untuk membuat cerita gitu. Kemudian bisa dengan merenung. Kalau merenung apa ya? Eh, Ya mungkin kita lagi memikirkan sesuatu. Nah, tapi dari beberapa poin, satu, dua, tiga, empat ini, kayak kita tuh harus cepet-cepet nyatet. Itu kalau saya ya, kalau saya itu harus cepet-cepet nyatet. Karena apa? Kadang-kadang ketika nyapu gitu, ide muncul deh, kayaknya ini bagus gitu. Terus kemudian saya naruh sapu, bisa gitu, langsung tiba-tiba tuh hilang apa yang tadi terlintas di kepala tuh tiba-tiba hilang karena ya karena karena distraksi kecil banget itu bisa tiba-tiba hilang. Makanya kalau diusahakan kalau memang itu merasa idenya cukup menarik, jadi ya cepet-cepet harus dicatat. Lanjut Mbak. Nah, ini waktu. Jadi, mencari dan menemukan ide tidak dalam satu waktu, bisa jadi berhari-hari atau berminggu. Nah, ini kadang gini, kadang kita sudah mencari ya, sudah googling. Kayak yang tadi kan saya biasa mencari itu dengan googling. Udah googling, udah ini, udah muncul beberapa tema yang keluar, udah muncul beberapa kategori yang keluar, namun kadang-kadang kita merasa nggak cocok dengan apa yang sudah keluar itu, yang sudah muncul itu. Jadi di saat waktu pencarian itu ya sudah tidak langsung ada yang klik gitu ide yang muncul itu dengan apa ya kita merasa kayak belum puas gitu loh. Jadi ya sudah uh, bisa kadang di lain waktu gitu googling lagi, nyari lagi gitu, sampai benar-benar menemukan sesuatu yang menurut kita menarik gitu. Nah, itu kalau googling ya.
Kalau misalnya nggak googling ya kadang-kadang gini, misalnya waktu menemukan, kadang-kadang kita menemukan sebuah ide, tapi eh, berjalan beberapa hari ide itu bergeser. Misalnya eh, suatu ide kita itu mendapatkan ide dan ingin mengambil dari sisi sisi A gitu. Namun beberapa hari kemudian tiba-tiba berubah, kayaknya mengambil dari sisi ini kayak lebih asik deh gitu misalnya. Walaupun itu masih dalam ide yang sama, hanya hanya apa ya, hanya merubah sudut pandang gitu. Nah, terus kemudian menyiapkan waktu khusus ini tidak berkaitan dengan ide ya, tapi berkaitan dengan eksekusinya. Jadi misalnya tadi sudah menyatat, kemudian menyiapkan. Jadi gini, untuk ide-ide yang sudah dicatat itu biasanya kita kalau teknisnya ya, teknisnya praktiknya itu memang biasanya saya sendiri, saya sehari itu saya jadwalkan 1 jam untuk di depan laptop. Itu bukan cara yang saya temukan sendiri, tapi saya diajarkan oleh guru saya, nggak apa-apa kalau memang hari ini buntu, benar-benar nggak punya ide, nggak tahu harus nulis apa, nggak apa-apa, pokoknya dibuka aja laptop, dibuka aja Word, walaupun sambil bengong-bengong di depan, itu udah ngetik, hapus, ngetik, hapus, ngetik, hapus gitu. Pokoknya yang penting punya waktu dalam 1 hari itu untuk duduk di depan laptop. Kadang-kadang walaupun nggak googling, walaupun nggak yang apa mencari-mencari, karena kita diam di depan laptop, ngetik terserah apa aja gitu, kadang-kadang ya pernah gitu, bisa gitu. Ya walaupun tulisannya kacau ya, karena gelintir aja gitu. Tapi ketika itu dibuka lagi di lain hari, ternyata bisa kok, bisa loh ya, ternyata bisa ya ini. Dilanjutkan lagi gitu, kemudian diedit-edit dan berhasil juga gitu. Kemudian memanfaatkan waktu senggang. Ini karena saya punya kesibukan yang lain, kesibukan yang apa ya, sudah menjadi rutinitas dan nggak bisa ditinggalkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada sedikit waktu senggang, barangkali sambil rebahan gitu, biasanya saya buka lagi list ide itu, saya buka, kemudian wah kayaknya ini gini deh, pengen dikembangkan gitu. Kayaknya ini begini deh, begini-begini. Jadi langsung saya ketik aja gitu di HP. Terus sharing dengan guru. Sharing dengan guru ini, guru itu seperti yang saya sampaikan tadi, jadi guru bisa mentor, bisa seseorang yang kita kenal, lalu beliau itu memang bisa membantu kita, kemudian atau ataupun siapapun kan kita di grup gitu kadang bisa sharing kan, minta pendapat teman gitu untuk ini gimana kalau seperti ini, kalau seperti ini, dan alhamdulillah salah satu contoh ya. Salah satu contoh itu saya dan pemateri sebelumnya, Mbak Yuswin itu punya satu grup yang kami bentuk karena hanya karena naik kereta api bersama-sama. Jadi waktu itu kami berlima atau berenam ya, kami berlupa. Pokoknya berlima kalau nggak berenam, itu janjian naik kereta api bareng waktu mau menghadiri kegiatan BPJT, workshop BPJT. Nah, dari nggak sengaja kumpul-kumpul bareng ini tadi, akhirnya kita memutuskan untuk buat grup. Sebenarnya awalnya untuk komunikasi aja sih. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata grupnya jadi bisa dimanfaatkan untuk sharing bersama. Jadi, saya menganggap semua teman-teman saya itu saya gitu. Jadi, di situ kita enak gitu bisa saling sharing. Kalau misalnya saya punya ini, kalau kesulitan ini gitu, ataupun teman-teman yang lain juga demikian.
Itu salah satu contohnya. Atau termasuk di komunitas bacaan media kita. Ini kan sering juga ya, apa, teman-teman juga sharing gitu. Oke, Mbak. Udah. Iya, slide-nya sedikit banget, teman-teman. Jadi, eh, barangkali materinya juga, ini bukan materi sih, lebih ke sharing, sharing aja. Eh, Maaf ya kalau misalnya ada yang kurang pas, namun sedikit yang coba saya berbagi kepada teman-teman. Nah, saya berharap ini semoga bermanfaat. Dan saya yakin teman-teman juga punya cara sendiri-sendiri dalam mencari ide. Nanti bisa didiskusikan bersama. Itu aja Mbak Dwi yang saya Baik, Mbak sampaikan. Santi, makasih materinya. Jadi kalau saya catat dari pemaparan Mbak Santi ini, awalnya menulis itu adalah healing, ternyata sekarang menjadi hobi ya Mbak ya. Bisa dikatakan jadi passion juga ya Mbak sekarang Mbak. Kemudian Mbak Santi ini memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk mempercepat pembelajaran melalui grup, melalui Zoom, seperti itu. Kemudian salah satu poin penting di dalam menulis itu adalah idenya, bagaimana untuk mencari ide cerita terlebih dahulu. Nah, tadi Mbak Santi sudah memaparkan bagaimana sih tips untuk mendapatkan ide cerita. Utamanya kalau misalkan kita mengikuti sayembara agar ide ceritanya itu sesuai topik yang ada. Jadi bisa dengan apa ya, melihat-lihat ide yang kira-kira menarik, tapi jarang ya Mbak Santi lebih memilih ide yang kira-kira menarik tetapi masih jarang ditulis oleh penulis gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau misalkan kita dari mana bisa kita mendapatkan ide, bisa karena kita melihat-lihat lingkungan, bisa karena kita membaca, menonton, kemudian bisa karena merenung supaya kita mendapatkan ide. Kemudian tadi ada tips khusus nih teman-teman. Jangan lupa untuk tips cepat catat. Tips cepat catat karena kalau tidak segera dicatat, ide yang lewat bisa kena ke distract oleh hal-hal lain dan bisa langsung lupa ya Mbak ya idenya. Kemudian ada tips waktu. Jadi proses ide itu ternyata tidak instan. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, perlu waktu khusus, perlu waktu senggang, perlu sharing dengan guru. Dan juga ini ada tips saat kita bingung. Tetap buka saja laptop, yang penting duduk depan laptop supaya kita mendapatkan ide gitu kan. Meskipun kita merasa mungkin stuck gitu ya Mbak ya, stagnan gitu, Iya. tetap saja buka laptop nanti tiba-tiba ide itu akan hadir. Dan mungkin Dan yang dan ya, itu sebenarnya bukan ide saya sendiri, Mbak. Itu tips itu saya dapat dari guru saya belajar juga. oh iya, makanya penting juga untuk banyak diskusi, banyak punya teman, banyak diskusi di grup-grup komunitas gitu ya Mbak ya, supaya mendapatkan ide-ide yang gimana sih supaya kita ide itu bisa mengalir di otak kita itu. Karena memang kalau menulis itu mungkin yang beratnya itu adalah mencari dan menentukan ide apa yang mau kita tulis gitu kan. Iya, karena kan itu yang nanti mengawali kita apa gitu kan. Iya. Baik teman-teman, itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Santi. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau menulis di chat. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya, di chat saya bacakan dulu ya Mbak. Pertama ini dari Mbak Susmiati. Bagaimana cara kita tahu ide kita sudah pernah ditulis orang lain apa belum? Bisa dijawab Mbak Santi? Langsung, jadi satu pertanyaan langsung saya jawab gitu ya. Iya, nanti saya Ah, bacakan satu-satu dulu. ya, banyak cara. Yang kalau saya itu lebih mengandalkan bukti, lebih mengandalkan searching. Kalau misalnya
punya ide sesuatu, tuh saya ketik aja di Google gitu. Kadang-kadang cerita, saya biasa sering pakai kata kunci itu cerita ini searching. Nah itu udah muncul banyak, oh banyak tulis. Cuman kan nggak masalah sih, nggak masalah karena seperti yang banyak kita senior-senior kita sampaikan, sebenarnya menulis itu nggak bisa gitu loh. Kita itu benar-benar ide itu murni belum pernah ada itu nggak bisa. Udah pasti, apalagi buku anak ya, udah pasti temanya ya itu. Tapi eh, cara eksekusi kita itu yang akan menjadikannya berbeda dengan cerita-cerita yang lain. Itu, itu sih Mbak. Boleh ditanyakan ke penanya barangkali sudah Gimana cukup Mbak menjawab. eh, Mbak Susmiati, sudah cukup atau mau ada tambahan lagi? Sambil menunggu respon Mbak Susmiati, saya bacakan pertanyaan kedua ya Mbak ya. Halo Mbak Ya, Dia, boleh. Ini dari Ya. Mbak Karunia. Halo Mbak Dia, terima kasih buat sharingnya. Izin bertanya, mohon ceritakan proses kreatif satu pencarian ide hingga akhirnya jadi naskah yang lolos JLN, Mbak. Kemudian yang kedua, untuk kurasi CB, naskah seperti apakah yang lebih disukai juri? Nah, ini saya sebenarnya juga pengen nih Mbak tanya yang ini, mewakili nih pertanyaan saya. Barangkali Mbak Santi masih ingat waktu di JLN 2024 inilah, kira-kira itu pas awal-awal memilih topik, kemudian awalnya mungkin kan tadi ceritanya dapat list banyak ide nih, mungkin bisa jadi Hmm. dapat 50 kali ya listnya. Kemudian pilih salah satu gimana Mbak? Bisa diceritakan. Iya. Yang pertama itu ya Mbak ya, ini proses kreatif dalam mencari ide yang untuk lolos GLN. Ah, sebelumnya saya sampaikan tadi, saya mencoba untuk memanfaatkan apa ya, webinar-webinar gratis gitu. Itu banyak kan sekarang dan yang saya garis bawahi satu, ketika tuh ada salah seorang guru yang menyampaikan, guru dalam hal ini mentor ya, bukan mentor, guru dalam hal ini adalah beliau yang mengisi kegiatan webinar yang saya ikuti. Nah, itu menyampaikan kalau karena mungkin penulis itu banyak banget yang sebagian besar lah itu kan berasal dari Jawa. Jadi tema-tema Jawa sentris itu banyak gitu. Dan beliau menyampaikan cobalah mencari eh, meskipun tema itu kesehatan, meskipun tema itu sanitasi, eh, cobalah melakukannya dengan sesuatu yang khas di luar Jawa. Saya akhirnya memutuskan untuk mencari mencari masing-masing provinsi. Jadi kayak misalnya eh, budaya Papua, saya searching apa gitu. Kemudian budaya Nusa Tenggara, saya searching apa. Kemudian budaya Kalimantan, saya searching apa. Kemudian budaya Sumatera, saya searching apa. Eh, di antara berapa ya saya sebutkan tadi, di antaranya pasti ada budaya-budaya yang akhirnya membuat kita tertarik. Nah, di situ saya catat beberapa budaya dari berbagai pulau, saya catat. Nah, kemudian di antaranya itu saya pilah-pilah lagi eh, satu dua yang benar-benar membuat saya tertarik. Ini saya bocorkan aja karena memang sudah lolos ya, jadi saya ceritakan aja. Jadi saya mengambil tema di pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jadi dua-duanya baik B1 maupun B2 itu saya ambil temanya Nusa Tenggara Timur. Kenapa?
Tuh, ada ceritanya. Karena ketika sebenarnya saya mempersiapkan naskah B2, itu kan saya searching budaya di Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ muncul beberapa budaya. Nah, jadi sambil menyelam minum air kayaknya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya B1 saya ambil juga deh dua-duanya dari Nusa Tenggara Timur karena sekalian gitu, sekalian risetnya kebetulan muncul gitu. Ya udah akhirnya sekalian jadi sekalian mengerjakan dan ya alhamdulillah dua-duanya lolos gitu. Jadi yang B2 saya mengambil tema sanitasi, kalau yang B1 saya mengambil kewargaan karena kan memang saya browsingnya itu tentang budaya. Jadi nyambungnya ke kewargaan. Kemudian kalau untuk yang kedua, yaitu yang untuk kurasi CV, naskah seperti apa yang lebih disukai juri? Ini ada yang di catatan saya. Jadi kemarin itu, nah ini 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 ada agak apa ya bertahap gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, sebenarnya naskah kurasi CV saya itu dalam tahun 2023 naskah yang saya ajukan ke Sayembara Balai Bahasa Lampung. Karena di tahun 2023 itu hampir semua sayembara Balai Bahasa itu kan wajib menggunakan KTP domisili ya. Nah, ada satu itu yang bisa menggunakan KTP asal dari luar domisili luar provinsi tersebut. Satu-satunya, saya nggak tahu satu-satunya apa enggak. Oh, sepertinya ada Gorontalo juga kayaknya. Namun waktu itu saya memilih Lampung tahun 2023 akhirnya saya ikut Balai Bahasa Jatim sama Balai Bahasa Lampung. Dan yang lolos itu Balai Bahasa Jatim. Balai Bahasa Lampung saya nggak lolos. Itu saya nggak tahu apakah ide cerita saya yang kurang bagus atau terjemahan bahasa Lampungnya yang eh, kurang bagus juga karena saya nggak bisa bahasa Lampung. Waktu itu saya minta tolong teman saya yang kebetulan memang orang Lampung. Jadi ya sudah saya pasrah aja karena memang saya juga nggak ngerti apa yang ditulis itu kan nggak bisa bahasa Lampung. Tapi sayang sekali belum lolos. Akhirnya waktu yang tahun 2023 itu Balai Bahasa Lampung itu sayembaranya formatnya seperti cerpen. Formatnya seperti cerpen. Nah, karena nggak lolos, kemudian saya mengikuti apa ya webinar tentang BRIN. Nah, akhirnya saya punya ide, udah deh daripada naskahnya itu nganggur, saya rombak, saya jadikan cerita bergambar untuk saya masukkan ke BRIN. Namun sayangnya 2023 itu karena selesai dari Lampung baru pengumuman, setelah itu baru saya rombak lagi. Akhirnya selesai menyiapkan naskah rombakan itu menjadi buku cerita bergambar itu Desember akhir. Nah, ternyata waktu saya mau submit ke BRIN, ternyata sudah form untuk submitnya udah tidak bisa digunakan, sudah ditutup, udah close. Itu saya mencoba untuk berdamai karena rekan kerja saya ilustrator juga sudah berusaha sudah menjadikan buku itu dummy, sudah mengilustrasi dari halaman awal sampai akhir itu benar-benar kayak kami yang berdua kayak ya itu ya udah deh belum rezeki ya sedih banget tapi ya gimana lagi akhirnya nunggu berarti kalau 2023 sudah tutup berarti harus nunggu ke tahun 2024. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti kita submit di Januari 2024. Desember ke Januari itu kan nggak jauh, cuman berapa minggu gitu. Nah, qadarullah ya, ternyata kita semua tahu ya waktu itu, ternyata pihak BRIN mengadakan webinar dan menyampaikan bahwa tahun 2024 BRIN sudah tidak lagi menerima buku cerita bergambar anak-anak. Rasanya kayak, waduh, sedih banget. Karena udah kadung jadi ya.
sedih banget. Tapi ya gimana ya, nggak bisa gimana-gimana. Akhirnya nggak jadi deh. Terus itu bulan Januari ya. Januari naskah itu masih nganggur. Januari, Februari, Maret. Nah, kayaknya bulan Maret itu pengumuman ada kurasi SIBI. Nah, padahal di situ dimintanya buku yang udah jadi. Ya udah, akhirnya itu saya submit ke SIBI. Alhamdulillah kok lolos gitu ya. Alhamdulillah berarti emang rezekinya nggak di BRIN, rezekinya di SIBI. Tapi waktu karena di SIBI itu kan kita ada 3 kali bimbingan. Jadi kita 3 kali ke Jakarta. Kemarin yang bulan Mei itu saya yang ke sana. Kemudian yang bulan Juni itu ilustrator saya yang ke sana, dan untuk yang pertemuan yang ketiga itu besok bulan Juli. Insya Allah saya yang akan ke sana. Nah, waktu itu saya bertemu sama kuratornya. Saya tanyakan, sebenarnya naskah saya itu kenapa bisa lolos? Itu saya sendiri juga penasaran. Nah, beliau bilang karena ini ceritanya yang ide ceritanya sih, lebih tepatnya ide penulis. Untuk eksekusi dari segi penulisan eh, eh, memang sangat kurang. Terus itu bolak-balik, ada proses revisi, ada bimbingan. Jadi untuk proses menulis itu teknis menulis masih bisa dalam pendampingan. Jadi memang kalau di kurasi itu saya lihat, saya amati, punya teman-teman juga memang ide cerita yang menjadi apa ya, yang dititik beratkan pertama kali. Jadi saya itu mengangkat cerita tentang Lampung, tentang sebuah saya mengangkat cerita tentang sebuah apa desa desa di Lampung yang unik karena desanya itu tidak di daratan, desanya itu berada di atas perairan. Jadi kayak pakai papan-papan gitu loh rumahnya di atas perairan. Nah, idenya dari mana? Jadi waktu itu saya nggak, karena saya mau ikut BB Lampung, saya browsing waktu itu saya YouTube. Waktu itu di YouTube saya menemukan sebuah video yang menurut saya bagus banget. Menurut saya bagus banget. Akhirnya eh, itu yang memantik saya. Akhirnya riset riset saya dari jurnal, kemudian dari apa? Pokoknya dari berita-berita saya browsing tentang kampung itu. Nah, dari situ sih apa idenya yang di CB. Itu itu yang bisa saya bagikan. Mana Mbak kan? Halo. Oh, masih ke mute ternyata. Iya. Pantes. Jadi kalau yang dari naskah Sibi tadi tuh Mbak, yang dari kampung itu yang diangkat Mbak Santi ini dari, maksudnya kita kan udah nemukan nih ada sebuah kampung yang unik ya di Lampung. Nah, dari sisi mananya Mbak Mbak Santi ini mengangkat ceritanya itu Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Jadi keunikan kampungnya gitu ya. Iya. Keunikan kampungnya itu karena di situ saya nggak tahu ya, itu mas rezekinya aja mungkin. Di situ saya mengangkat tokohnya itu burung. Ya, karena saya memunculkan tokoh-tokoh endemik di situ. Jadi di sana ada burung endemik di Lampung itu burung pecuk. Di sana itu banyak banget burung pecuk. Kemudian ada ikan yang memang dia hidupnya di perairan Sumatera. Jadi nggak ada di sini. Dia adanya di sana. Itu ikan namanya apa ya? Namanya sembilang ya, ikan sembilang. Jadi tokohnya saya gunakan hewan-hewan yang memang endemik di sana gitu. Keren ya Mbak ya. Jadi risetnya ini benar-benar mendalam nih.
Mbak Karunia gimana jawaban dari Mbak Santi? Mungkin mau ada tanggapan lagi atau mungkin mau ada yang kurang jelas? Mbak Karunia ini senior banget. Ah, ya saya karena masih baru, jadi belum tahu. Salam kenal ya Mbak Karunia ya. Iya, sama-sama Mbak Karunia. Itu Lan- Mbak yang gimana sudah ini belum? Sambil menunggu lanjut ke ini ya Mbak ya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ina. Kalau naskah gagal sayembara atau tidak lolos penerbit, nasibnya gimana ya Kak? Wah, ya. Kebetulan. Kebetulan sudah saya ceritakan yang tadi. Nah, tadi udah panjang ya Mbak ya. Secara Ternyata tidak langsung tadi udah ini ya, sudah bercerita. Jadi naskah yang saya masukkan yang lolos di kurasi CB ini sebenarnya adalah naskah yang gagal di Balai Bahasa Lampung. Jadi waktu pertama gagal karena saya baru ya, baru menulis. Jadi 2022 akhir itu memang saya eh, baru mengikuti komunitas-komunitas. Kemudian 2023 Januari itu mulai berani, pokoknya ikut aja teman-teman daftar sayembara ini ikut, ya udah ikut apapun yang terjadi. Dan itu waktu di BB Jatim langsung lolos gitu kan, seneng banget. Dan tiba-tiba yang Lampung ini gagal. Jadi itu memang apa ya, pertama kali saya gagal karena yang pertama kali menulis. Ya sedih banget, tapi teman-teman, saya mendapat dukungan atau saya mendapat apa ya, penguat gitu dari teman-teman bahwa naskah gagal itu bukan berarti naskah kita jelek. Naskah gagal bukan berarti tulisan kita benar-benar idenya jelek, tulisannya jelek, tidak. Tapi memang kembali lagi, naskah itu jodoh-jodohan. Kayak punya saya mungkin barangkali tidak berjodoh di Balai Bahasa Lampung, namun ternyata berjodohnya tidak juga berjodoh di BRIN. Jadi dia perjalanannya kan panjang dari Lampung, kemudian dirombak dari cerpen, dirombak jadi cerita bergambar, lalu ke BRIN, ternyata mau dikirim malah udah tutup. Dan 2024 udah nggak menerima lagi naskah cerita bergambar. Dan akhirnya ternyata jodohnya di kurasi CB. Jadi mungkin naskah itu bisa, kalau memang sudah dikonsep cerita bergambar, barangkali bisa dialihkan ke penerbit atau ke mana gitu. Namun kalau Mbak barangkali pengen merombaknya menjadi bentuk yang lain, atau bisa juga barangkali dari cergam pengen dirombak menjadi eh, cerpen gitu, karena kan ada seperti yang bacaan media banyak banyak sayembaranya di bacaan media kan biasanya berupa cerpen. Nah, itu juga bisa sebaliknya diubah menjadi cerpen. Intinya mungkin barangkali kita bisa masukkan ke tempat-tempat yang lain, tapi disesuaikan dengan permintaan tempat yang kita tuju gitu. baik, Itu Kak. makasih Mbak. Mbak, pertanyaan selanjutnya ya. Mbak Dia, mohon di-share sumber-sumber bacaan apa saja yang harus dibaca untuk referensi bacaan cerita-cerita anak. Silakan Mbak. Apa ya? Untuk referensi bacaan cerita anak, saya lebih banyak memanfaatkan memanfaatkan buku-buku yang sudah tersedia gratis. Jadi benar-benar buku-buku yang ada di Pushbook. Apa itu? Buku-buku hasil kurasi sebelumnya, buku-buku hasil workshop CB, kan ada kurasi CB, ada workshop CB juga ada. Itu itu satu link kan ya. Nah, di situ itu nah, kenapa saya menggunakan bacaan di situ? Karena memang eh, yang mau diikuti kan lomba-lomba yang diadakan Kemendikbud. Jadi saya pikir
mungkin lebih baik mencari bacaan yang dari pemenang-pemenang sebelumnya gitu. Karena pasti kan setiap lomba itu kan ada hal-hal yang disenangi di perlombaan itu, ada di perlombaan yang lain pasti kan ada sesuatu yang disenangi juri-jurinya di sana gitu. Itu kalau saya. Kemudian selain di situ ada Ipusnas. Jadi saya juga memanfaatkan Ipusnas. Di situ banyak buku. Memang buku yang muncul di beranda Ipusnas itu kayaknya buku-buku yang nggak menarik ya. Tapi kita kan bisa searching judul apa yang mau kita cari. Jadi kita menyiapkan dulu judul atau penulis yang mau kita cari, baru kita cari di Ipusnas. Tuh. Itu Mbak. Baik, Mbak, makasih. Jadi kalau untuk bahan bacaan diutamakan sesuai dengan apa yang mau kita tulis dulu ya, Mbak ya. Kemudian ada pertanyaan Ya. lagi, Mbak, dari Mbak Evi Wahyu. Mbak, mumpung bahas CP nih, untuk proses pembuatan buku di CP berapa lama ya, Mbak? Silakan, Mbak Santi. Tadi juga sudah dijawab, Insya Allah. Tadi lama. Jadi itu memang buku. Kebetulan yang saya masukkan di CV itu ya yang dari Lampung lalu ke BRIN lalu baru ke CV. Tadi sudah saya ceritakan detail Insya Allah ya. Gimana Mbak Evi? Kak, kalau yang proses ini, Mbak, proses kan ada ininya juga ya, ada workshop, ada itu dari ide diterima sampai ini berapa lama, Mbak? Sampai berapa kali Yang workshop mana? itu, Mbak? Workshop CV. Tadi kan ada proses, ada, ya betul. Oh ya, jadi kalau ini sambil ini ya, sambil apa teman-teman biasanya CV kayak gimana sih gitu. Jadi setelah kita masuk, nah ini teman-teman, jadi waktu submit ke CV itu benar-benar kita harus membaca syarat dan ketentuan. Jadi ada syarat khusus, ada syarat umum, ada syarat khusus. Pertama kan kita baca syarat umum. Nah kita itu harus memenuhi syarat tersebut. Nah kemudian untuk syarat-syarat khusus itu juga harus diperhatikan karena itu yang membuat naskah kita itu dipertimbangkan untuk dikurasi nggak sama kuratornya. Jadi seperti perjenjangan itu benar-benar hal dasar yang harus kita penuhi apabila kita mengikuti sayembara-sayembara Kemendikbud, baik CP, baik GMN, baik apalagi ya. Kemarin juga ada yang dari Puspeka ya, ya nah itu Pancasila, yang lomba Pancasila. Jadi semua yang berkaitan dengan sayembara-sayembara di Kemendikbud itu kita harus mencermati uh, uh, harus memenuhi standar perjenjangan SK perjenjangan itu. Terus kalau untuk proses setelah kita submit kemudian dinyatakan lolos, nah itu kan tadi saya sampaikan ada 3 kali proses pendamping revisi dan pendampingan. Jadi kalau pendampingan pertama kemarin adalah uh, yang saya lakukan di Jakarta itu uh, ini ada, oh iya nih, adalah perbaikan baik dari segi ide, kemudian dari segi pastilah, pokoknya pasti semua mendapatkan revisi, tidak ada yang tidak mendapatkan revisi, hanya saja revisi dari masing-masing peserta itu beda-beda. Ada yang revisi berat, kemudian ada yang revisi sedang, kemudian ada yang revisi ringan. Untuk alur cerita itu fleksibel. Kalau memang mentor itu memberikan masukan dan itu tentu saja memberikan apa ya, menjadikan buku kita lebih baik ya. Kita harus mengikuti itu. Namun tidak serta-merta mentor itu kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, enggak. Jadi kita sebagai penulis juga
bisa menyampaikan pendapat kita. Jadi akhirnya menjadi diskusi dua pihak antara penulis dengan mentor. Jadi harap itu kemudian hasil diskusi itu kemudian dibawa pulang untuk melakukan proses revisi. Dan ternyata waktu dibawa pulang itu kita juga ada Zoom di rumah karena ternyata kalau revisi apa ya istilahnya pendampingan by WA aja itu kurang ini ya kurang marem lah bahasa Jawanya gitu kurang marem akhirnya mentor menghendaki untuk ada Zoom ya di situ kita bahas lagi hasil revisian. Nah kemudian yang pertemuan kedua bulan Juni itu ilustrator yang ke sana karena memang kita kan udah selesai nih proses revisi teks jadi yang bulan kedua ini karena saya itu buku bergambar, jadi ada sesi pendampingan ilustrasi, pembuatan ilustrasi. Nah, yang bulan kedua ini pendampingan ilustrasi. Nah, kemudian udah selesai, ilustrator bisa berdiskusi dengan mentor, pulang, kemudian setor hasil revisian lagi, baik revisian teksnya yang dibenahi lagi juga termasuk revisian ilustrasinya. Nah, kemudian untuk yang ketiga belum. Untuk yang ketiga ini nanti selesai kegiatan GLN baru kegiatan studi yang ketiga. Jadi memang bolak-balik revisinya. Keren, Mbak. Jadi dapat ilmunya juga ya pada waktu proses ini penulisan CV-nya karena banyak banyak workshopnya. Iya, Gitu. terutama juga nggak hanya dari mentor, dan ketika di sana itu kan ketemu teman-teman. Nah, ternyata kita juga ini bisa berdiskusi sama teman-teman. Banyak juga tuh. Lanjut ya Mbak, pertanyaan selanjutnya dari Iya, Mbak Agustiawati. Ini Mbak ya, Agustiawati. Gimana ya Mbak melanjutkan ide itu bisa berkembang dan fokus pada sudut pandang tertentu dan bisa diselesaikan. Nah ini nih menarik nih. Jadi sudut pandang tertentu dan bisa diselesaikan. Monggo gimana Mbak. ya? Ini kalau pengalaman saja ya Mbak ya. Jadi saya itu biasa menulis. Nah, tadi kan kalau saya kan ada biasanya sehari itu 1 jam itu memang khusus di depan laptop ya. Namun kalau waktu senggang itu saya nggak buka laptop. Biasanya sambil tiduran gitu, saya punya catatan di HP. Bisa pakai tab, bisa pakai HP, punya catatan. Kadang-kadang, nah di sambil tiduran, sambil dibuka itu apa ya? Itu kayak kita bisa 1 kalimat, 2 kalimat yang kita tulis itu ternyata sambil santai gitu, ternyata bisa kok dikembangkan. Itu sih kalau saya. Terus biasanya saya itu kan sering nulis diare. Dari dulu sering nulis diare. Nah, dari diare yang saya tulis itu pas saya buka-buka, ternyata akhirnya bisa ini saya jadikan tabungan cerpen gitu. Itu bisa tadi apa ya? Bisa kalau 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 hari itu juga kita lagi nggak enak hati, galau apa itu juga ternyata bisa sih. Bisa saya simpan. Ya itu sih saya tulis, saya simpan di HP. Nah, nanti biasanya sambil tiduran, sambil ngeliat tulisan gitu ya sambil mencoba dikembangkan. Itu sih kalau tulisan tulisan yang biasa ya, maksudnya dalam arti tidak untuk saya dan sebagainya. Namun kalau untuk sayembara, kalau oh ya ini pengalaman ya. Sebenarnya karena di CB itu kan jenjang saya B3. B3 itu kan lebih banyak lebih banyak teksnya dibanding persentasenya dibanding dengan gambarnya. Itu dari naskah saya yang pertama masuk
itu banyak banget, harus banyak banget mengembangkannya sampai akhirnya jadi 40 halaman. Dari berapa ya? Dari 20 dari 20 berapa ya? Pokoknya dari 20 berapa halaman itu menjadi 40 halaman. Itu prosesnya bagaimana ya mengembangkan ide. Saya di situ belajar tentang ini. Ya, eh, salah satu trik salah satu triknya itu adalah menambah konflik. Jadi kalau sebelumnya itu misalnya hanya mengangkat satu, kalau B1 sama B2 itu kan cukup satu konflik ya. Itu mungkin bisa ditambah dengan apa ya? Ini tapi kalau saya ceritakan yang B3 saya aja ya. Kalau B3 karena saya itu di CB B3 itu maksimal itu 3 konflik. Jadi karena memang konflik pertama itu saya hanya ada satu konflik, akhirnya saya tambah konflik sehingga cerita itu bisa bertambah dan berkembang. Itu Mbak. Baik, Mbak. Makasih. Lanjut ya, Mbak ya. Ya, Dari Mbak Priska Yoko. Mbak, boleh tahu sinopsisnya yang lulus kurasi CB, Mbak. Makasih. Silahkan, Mbak. sinopsisnya. Jadi tadi sudah sedikit diceritakan ya, nggak apa-apa saya ceritakan lagi. Jadi itu saya mengangkat sebuah desa yang unik di di Provinsi Lampung, di salah satu desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, desanya itu berada di perairan. Jadi desanya itu, kampungnya itu berdiri di atas perairan sungai. Jadi memakai papan-papan gitu loh, rumah-rumah kayu di pinggir sungai. Bukan di pinggir lagi, tapi memang di atas sungai. Namanya Kampung Sungai Burung. Nah, ternyata saya coba riset di situ banyak sekali burung-burung endemik, namanya burung pecuk. Kalau di burung-burung perairan itu kan namanya burung pecuk. Jadi dia itu makanannya itu kan ikan di sungai. Terus kemudian saya buat tokohnya itu burung pecuk dengan ikannya itu ikan sebilang. Jadi memang burung pecuk, ular itu sama ikan itu memang hewan endemik yang ada di perairan Sumatera gitu. Nah, ceritanya seperti apa? Spoiler jadinya. Jadinya spoiler. Sedikit aja. Jadi ada persahabatan, ada interaksi antara manusia, kemudian ada dengan burung pecuknya, kemudian dengan ikannya. Jadi ada muncul konflik-konflik di antara mereka bertiga. Namun akhirnya konflik-konflik itu bisa teratasi. Itu sih untuk detailnya nanti mudah-mudahan segera terbit bukunya. Jadi Mbak Rizka bisa baca langsung. Detailnya menunggu bukunya terbit ya, Mbak. Baca langsung. Iya. Lanjut ya, Mbak. Dari Mbak Yesi Devisa. Mbak Dia, adakah tips khusus dalam proses kreatif daur ulang naskah yang gagal lolos? Tips khususnya, Mbak. Kita mau misalnya tadi gagal lulus di Balai Bahasa Lampung. Jadi memang kebetulan saya mengangkat budaya Lampung, bukan budaya, iya, mengangkat sesuatu dari Lampung. Nah, kita mau bawa kemana? Mau bawa ke penerbit atau mau bawa ke sayembara berikutnya? Kebetulan kan saya mau membawanya ke BRIN. Jadi kalau ke BRIN itu memang nggak ada ini sih, tidak ada pembatasan tema, tidak ada pembatasan sesuatu pembahasan tertentu. Jadi bebas asalkan itu kan akuisisi pengetahuan lokal ya. Jadi waktu itu kenapa saya putuskan untuk dirombak karena di BRIN itu akuisisi pengetahuan lokal. Jadi saya pikir tema yang saya angkat itu sudah memenuhi sudah memenuhi tentang akuisisi lokal, hanya saja kan
sudah tutup gitu. Nah, sementara BCB itu benar-benar kita tidak ada batasan tema. Jadi luas banget, terserah mau mengirim buku cerita boleh, mengirim buku puisi boleh, mengirim pantun boleh. Bahkan yang kemarin, yang tahun ini, 2024 Bah 1 ini ada seseorang yang mengirimkan naskah drama. Dan itu unik sekali. Sama seperti yang tahun 2023 itu ada yang mengirim naskah pantun yang sama sekali tidak terfikirkan oleh penulis-penulis yang lain gitu untuk mengirimkan naskah pantun. Itu yang tahun ya. Nah, tahun 2024 ini yang unik itu ya ada orang yang mengirimkan naskah drama dan itu satu-satunya berbeda sekali ya dengan kiriman-kiriman pada umumnya. Itu sih. Jadi kebetulan di teman-teman bisa memanfaatkan kurasi CB ini sebaik-baiknya karena di situ kita benar-benar tidak dibatasi tema tertentu, jadi benar-benar bebas, sebebas-bebasnya. Asalkan asalkan sesuai dengan SK perjenjangan yaitu dari jenjang A sampai jenjang E. Gitu. Kalau workshop kan kita kita ditentukan ya, kita disuruh membuat sinopsis, kemudian temanya dari sana, dan itu menurut saya lebih berat. Kalau di kurasi CB ini benar-benar bebas, kita mau kirim apa aja bebas. Itu Mbak. Ya, Mbak. Lanjut ya, Mbak ya. Iya. Dari Mbak Amini. Assalamualaikum Mbak, Alhamdulillah selalu inspiratif. Langsung saja ya, begini saya sudah menabung beberapa naskah cerpen untuk kalangan remaja. Harus berapa judul atau minimal berapa halaman? Mbak Amini ini mungkin untuk buku jenis apa ya mungkin ya? Atau barangkali Mbak Santi sudah bisa menangkap maksud pertanyaannya, Mbak. Ya, Bu Amini ini kebetulan teman saya Oh iya. yang menangkap pertanyaannya. Jadi maksud beliau ini, maksud Bu Amini ini adalah kumpulan cerpen, Mbak. Kumpulan cerpen untuk naskah remaja. Harus berapa judul? Kalau berapa judul tidak ada ketentuan. Kemudian berapa minimal halaman? Kalau halaman saya lihat kemarin kayaknya nih ya, kayaknya punya teman-teman itu paling tidak ada sekitar 60 halaman. Gitu. Jadi sekitar 60 halaman ya Mbak Amini untuk Sekitar judul 60 ya halaman. sekitar 60 halaman begitu ya. Lanjut ya Mbak ya. Ya. Dari Mbak Tantri. Masih on kan Mbak? Karena masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Tantri, Boleh. Mbak, menurut info yang didengar ilustrator yang kita gandeng itu juga menentukan berhasil tidaknya naskah kita untuk agenda CB ini. Apa harus menggandeng ilustrator yang sudah profesional, tapi fee-nya kan besar ya Mbak kalau untuk yang profesional. Gimana Mbak sarannya? Oh ya, ini memang saya lihat teman-teman sebenarnya ini tidak wajib, namun memang lebih baik kalau teman penulis mendapatkan teman ilustrator yang sudah berpengalaman atau sudah memiliki portofolio yang bagus. Namun tidak menutup kemungkinan contohnya saya sendiri, saya dengan portofolio yang waktu itu belum ada GLN ya Mbak. Waktu itu benar-benar hanya Balai Bahasa Jatim aja. Dan saya tidak punya portofolio yang lain sama sekali. Dan terus uh, ilustrator saya pun demikian, sama-sama newbie. Jadi ilustrator saya ini baru lulus kuliah, belum pernah membuat buku atau belum pernah kerjasama dengan dengan penulis yang lain selain di Balai Bahasa Jatim.
Jadi memang kebetulan saya kenal ilustrator ini waktu kegiatan di Balai Bahasa Jatim. Nah, eh, akhirnya saya ajak untuk kerjasama. Jadi saya dan beliau benar-benar kayak orang dekat aja nih. Jadi nggak punya portofolio profesional yang banyak gitu. Dan tapi ternyata terbukti gitu saya dan beliau bisa lolos. Artinya eh, apabila menggandeng ilustrator yang profesional, mungkin tentu saja itu memberi nilai plus ya. Tapi ternyata saya dan ilustrator saya, walaupun belum punya portofolio itu, ya, namun juga bisa lolos gitu. Itu juga berarti benar-benar kurator itu melihat naskah itu memang dari ide cerita. Juga ilustrasinya tentu saja iya. Namun maksudnya dalam arti nggak menutup gitu loh, nggak menutup harus profesional, harus yang sudah portofolio banyak, nggak. Ternyata ya, dan saya nggak sendiri kok, ada teman juga. Tapi memang beberapa di antaranya memang teman sudah pro banget gitu. Karena ya itu tadi Mbak, rezeki selain rezeki juga hmm, usaha. Tapi saya dan teman saya alhamdulillah ini bisa lolos. Jadi itu argumen itu terpatahkan sih menurut saya. Terima kasih. Menarik Itu juga, sih Mbak. Mbak yang bisa saya jawab. Kalau yang tentang ilustrator ini mungkin ada ini Mbak, saya tambah sedikit ya Mbak pertanyaannya boleh ya? Jadi kalau Boleh. kalau yang ilustrator seperti ini gimana Mbak biasanya perjanjian antara Mbak Santi sama ilustratornya? Apalagi kan kayak tadi pengalaman sebelum naskah yang masuk ke CB ini kan pernah gagal tuh Mbak, seperti itu. Nah, Hmm. kalau yang Mbak Santi ketahui apakah ada yang modelnya bayar dulu atau gimana gitu Mbak? Mungkin bisa di Ada beberapa teman waktu saya sharing-sharing itu memang beberapa teman beli putus. Beli putus itu artinya beli penulis membeli ilustrasi di depan, dibeli baru baru sama oleh si penulis itu dimasukkan ke kurasi CB itu ada. Nah, kebetulan saya dan teman saya ini karena kita sama-sama mau belajar, pengen mencoba di CB, kami berdua bersepakat deal untuk 50 untuk pokoknya nanti kita bagi dua ya gitu. Pokoknya nanti kalau dapat honor kita bagi dua gitu aja. Tapi eh, sar- saran saya ya teman-teman itu selalu gunakan hitam di atas putih. Jadi apapun kesepakatan kita dengan ilustrator itu selalu gunakan kontrak kerja. Tidak masalah mau itu bagi hasil, mau itu eh, ses- persentase pembagian persentase sesuai kesepakatan, tidak masalah. Yang penting jangan sampai tidak ada hitam di atas putih gitu. Karena apalagi menyangkut honor gitu ya. Dan kabar gembiranya ternyata di kurasi CB itu penulis dapat honor sendiri, ilustrator dapat honor sendiri. Itu Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Satu lagi ya Mbak, masih ada pertanyaan Ya, dari Mbak Binti Wasi. Barangkali ada pengalaman di puisi anak untuk CB Mbak Santi. Monggo silahkan Mbak. ada. Karena saya belum sih lah yang ke depan. Ah, yang saya tahu dari teman-teman itu untuk puisi eh, eh, teman saya itu mengirim kayaknya sekitar 50 puisi, Mbak. Tapi nggak tahu ya, itu nanti kalau sudah lolos itu bisa kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi. Karena kan ada proses pendampingan, ada proses revisi. Bisa jadi ditambah, bisa jadi dipangkas sesuai kebutuhan gitu.
Baik, Mbak, makasih. Eh, Ya. di chat sudah habis pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak terasa sudah 1 jam 15 menit. Materi dari Mbak Santi sangat menginspiratif. Gimana? Oh, ada lagi, Mbak. Satu pertanyaan ini dari Mbak Yezila Putri. Tema puisinya gimana, Kak? Gimana, Mbak? Oh ya, kalau puisi itu dimulai dari jenjang C. Dimulai dari jenjang C sampai jenjang E. Kalau jenjang, saya kalau nggak hafal ya, jenjang C itu sepertinya pembaca besar di SD, di usia SD, kelas 5 kelas 5 apa kelas 6 ya. Sampai SMP kelas 1 apa kelas 2. Coba nanti teman-teman eh, buka SK perjenjangan. Nah, situ kan di situ kan ada usia perkira ada pembagian usia sendiri-sendiri sesuai jenjang. Tapi kalau puisi itu dimulai dari jenjang C. Bisa C, bisa D, bisa E. Nah, untuk temanya apa ini tadi ya? Tema ya, Mbak ya? Tema Ya, puisinya tema apa? puisinya. Tema puisinya mengenai tren di jenjang tersebut kayak kalau bisa tentang motivasi diri, kemudian tentang apa ya? Kalau puisi kan cenderung bebas ya Mbak ya, cenderung bebas. Menurut saya sih gitu. Yang penting cocok untuk jenjang yang kita tentukan, mau C, mau D, mau E. Itu sih Mbak. Gimana? Sudah cukup ya, Mbak? Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, barangkali sebelum kita tutup Zoom-nya ada kalimat-kalimat atau quotes penutup dari Mbak Santi. Silakan, Mbak. Nah, kalimat-kalimat ini bukan dari saya Mbak ya. Nah, ada saya kalimat-kalimat yang menurut saya tulis, saya simpan itu dari Mbak Maya Lestari. Jadi saya pernah baca Insta story-nya Mbak Maya Lestari, beliau itu menyampaikan kalau tidak ada rumus baku dalam menulis. Nah, tulisan sejelek apapun bisa diperbaiki, sengawur apapun bisa diperbaiki. Jadi kemudian ide karena tema utama kita malam ini tentang ide. Jadi ini saya eh, kutip dari Mbak Asma Nadia. Jadi terutamanya untuk penulis pemula ya, ah, untuk diri saya sendiri juga maksudnya. Jadi ide yang segar itu bisa membuat pembaca lupa dalam kekurangan di hal lain. Jadi ketika kita menulis dengan ide segar itu ternyata bisa melupakan orang yang membaca terhadap kekurangan-kekurangan kita dalam hal misalnya kekurangan kita dalam segi teknis menulis. Jadi menurut saya nggak beda jauh sama Mbak Maya Lestari tadi. Jadi memang ide yang unik, ide yang menarik itu ternyata bisa mencuri hati dan bisa apa ya bisa bukan melupakan ya mungkin lebih menarik sehingga sehingga pembaca teralihkan dari kekurangan-kekurangan pada hal lain contohnya mungkin teknik penulisannya yang kurang atau dan sebagainya gitu itu sih Mbak terima Baik, kasih. Mbak. Makasih. Ini di chat ada dari Mbak Evi Wahyu tentang ini apa nih salinan peraturan tentang pedoman perjenjangan. Mungkin sebelum kita tutup teman-teman bisa download dulu ya dari Mbak Evi Wahyu ini. Oh iya, terima kasih Mbak Ya, Evi makasih sudah Mbak Evi. membantu. Nggak terasa sekarang sudah jam 9 lebih 8 menit di sini. Makasih banyak Mbak Santi atas
materinya, atas diskusinya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara Zoom malam ini. Kami cukupkan Zoom-nya sekarang dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya, Mbak. Iya. Makasih Mbak Santi. Ada sesi foto bersama nggak ini? Oh iya, sesi foto bersama dulu ya. Mungkin teman-teman bisa menyalakan ini kameranya. Saya juga menyalakan kamera. Belum muncul nih. Nah, halo Mbak. Ada 2 halaman ya, saya ini dulu ya. Siap ya teman-teman. Halaman pertama dulu ya. Lanjut. Cukup. Nanti saya kirim ya Mbak ya untuk fotonya. Baik, terima Makasih kasih. Mbak. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Oh ya, ada yang disampaikan tidak dari Mas Wahyu? Terima Oh kasih, iya. Mbak. Terima kasih. Keren sekali. Cukup dari Pak Wahyu. Cukup itu saja, Mbak. Makasih banyak atas kesempatan. Saya diberikan kesempatan bergabung di komunitas bacaan media. Luar biasa. Baik, pamit ya, undur diri untuk acara malam ini. Bisa langsung saya tutup ya Pak Wahyu untuk ininya, untuk Zoom-nya. Nji, Mbak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.